Pernah nggak sih ketika membaca, kamu menemukan kata-kata teknis atau kata yang tidak kamu ketahui maknanya? Pernah. Sering. Pernah. 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 Bagaimana cara kalian untuk mencari tahu makna kata tersebut? Misalnya saya melihat Google ataupun KBBI daring. Di Google. Lihat Google. Di Google. Mencari di buku. Atau lewat internet atau di Google. Friendly. KBBI. Cari tahu di Google. Di KBBI. Google atau kamus. Sudahkah kalian mengenal KBBI? Sudah. Tidak. Sudah. 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 Kepanjangannya apa sih? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Buku pelajar bahasa Indonesia. Belum tahu. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 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 Seberapa sering kalian menggunakan KBBI? Tidak terlalu sering. Tidak terlalu sering. Terkadang. Jarang. Nggak pernah. Tidak terlalu sering. Kadang-kadang. Kalau ada tugas. Jarang. Kadang-kadang. Nggak pernah. KBBI apa sih yang paling sering kalian gunakan? Cetak atau daring? Daring. 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 Cetak. Tidak pernah. Biasanya saya sering menggunakan KBBI daring. Daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran Bahasa Indonesia identik dengan kegiatan membaca yang bertujuan untuk mengasah kemampuan berbahasa atau memperoleh pemahaman yang utuh dalam sebuah bacaan. Nah, tentu kalian sering menemukan kata yang tidak kalian ketahui maknanya dalam kegiatan membaca. Hal ini menjadi penghalang dalam memahami bacaan tersebut. Anandaku semuanya, saya yakin masih banyak di antara kalian yang belum mengetahui apa itu KBBI, baik fungsinya maupun penggunaannya. Seiring kemajuan teknologi, sejumlah pengetahuan atau informasi dikemas dalam jaringan yang cenderung mudah diakses dan serba instan, termasuk dalam mencari makna kata. Bahkan, KBBI juga sudah diubah dalam bentuk digital ataupun daring yang lebih praktis dengan fitur-fiturnya. Hal ini menyebabkan KBBI cetak menjadi ketinggalan zaman. Kalian juga tidak mengetahui cara menggunakan kamus cetak dengan benar. Nah, pasti yang terlintas dalam benak kalian adalah, jika ada yang lebih praktis, kenapa harus repot? Kenapa harus kamus cetak? Nah, jawabannya, yang pertama, KBBI daring biasanya tergantung pada koneksi internet dan sumber daya untuk mentenagai teknologi tersebut. Jika terjadi gangguan, sudah pasti pencarian makna tidak bisa dilakukan. Yang kedua, tidak semua sekolah mengizinkan kalian menggunakan HP atau punya jaringan internet. Yang ketiga, meskipun KBBI cetak cenderung ribet, tapi dengan prosesnya membantu kamu sangat mengingat kata dan artinya tersebut. Yuk, kenalan dengan KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah Kamus Eka Bahasa Resmi Bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Kamus ini menjadi acuan tertinggi bahasa Indonesia yang baku karena merupakan kamus bahasa Indonesia terlengkap dan paling akurat yang pernah diterbitkan oleh penerbit yang memiliki hak paten dari pemerintah Indonesia yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. KBBI merupakan buku yang berisi daftar kosakata bahasa Indonesia yang disertai makna yang terdapat dalam bahasa Indonesia dan disusun menurut abjad
dengan mencantumkan kata dan maknanya. KBBI terbagi dalam dua versi, yaitu luring dan daring. Nah, ini merupakan contoh luringnya. Nah, untuk yang daring, Anda semua dapat mengakses link berikut. Caranya sangat mudah sekali. Kalian langsung dapat mengakses link tersebut dan mencari makna kata pada mesin pencarian makna yang sudah terprogram. Contohnya, kata inklusi. Dan kalian dapat menemukan arti kata tersebut. Atau dapat mendownload aplikasi KBBI 5 di handphone. Dengan cara membuka Play Store terlebih dahulu, kemudian cari KBBI 5 dan langsung kalian download. Dan ada beberapa fitur yang kalian temui seperti kelas kata, ragam, bahasa, dan bidang. Nah, kalian tidak perlu repot-repot, langsung saja ketik kata yang ingin kalian ketahui maknanya, lalu akan muncul beberapa kata beserta maknanya. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, kesimpulannya, KBBI bisa digunakan sebagai media pendamping untuk semua mata pelajaran, bukan hanya untuk pelajaran bahasa Indonesia saja. KBBI sangat mudah ditemukan, terutama di perpustakaan sekolah kalian. Nah, kalian bisa mencatat beberapa kata sulit yang kalian temui, lalu mencari artinya di perpustakaan. Dengan demikian, kalian sudah memanfaatkan perpustakaan untuk kegiatan literasi. Berikut adalah cara atau tutorial menggunakan kamus manual atau kamus cetak. Misalnya, mencari kata membawa. Yang kalian harus cari adalah kata dasarnya, yaitu bawa. Kemudian, kalian langsung membuka kamus dengan huruf B terlebih dahulu. Kemudian, cari huruf abjad berikutnya, yaitu ba, bau, dan bawah, sampai ketemu kata membawa. Contoh kedua yaitu kata gradien. Nah, kalian harus membuka berdasarkan huruf abjad, yaitu dengan membuka huruf G terlebih dahulu, lalu diikuti dengan huruf abjad berikutnya, yaitu gra. Setelah itu, kalian akan menemukan makna kata gradien. Begitu seterusnya, untuk mencari makna-makna kata yang tidak kalian ketahui artinya. Yuk manfaatkan kedua versi KBBI tersebut, terutama KBBI cetak, agar tidak menjadi ketinggalan zaman. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yuk gunakan KBBI. Saya dapat menambah kosakata. Memperkaya perbendaharaan kata.